Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, Senin tanggal 13 Maret 2023. Mari saudara, saya mengundang setiap kita untuk memasuki saat hening untuk meminta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami mau datang kepadamu, supaya Tuhan boleh memperlengkapi apa yang menjadi kekurangan bagi setiap kami. Dan tuntunlah hidup kami, supaya hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan biar firman ini menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hidup hari lepas hari. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendapatkan tugas dari orang yang kita hormati, tentu kita akan merasa sangat senang. Kenapa? Karena kita dipercaya. Orang yang memberikan tugas kepada kita tahu bahwa kita mungkin punya kapasitas itu, yang terkadang kita sendiri malah meragukan atas kemampuan kita. Dan rasa senang itu akan kembali berbuah ketika kita bisa mengerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Tugas itu kita kerjakan dengan begitu baik, maka kita akan mendapatkan sebuah kenyataan bahwa saya mampu ya mengerjakannya. Mungkin di awal kita merasa ragu atas kemampuan itu, tapi ternyatanya kita bisa melakukannya. Demikian pula yang dilakukan oleh Eliezer, seorang hamba dari Abraham, di mana Abraham meminta Eliezer untuk mencarikan jodoh bagi Iskak. Mari bersama-sama kita akan membaca di dalam bacaan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Khususnya kita akan membaca di ayat 26 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Demikianlah pembacaan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca perikop ini secara utuh di dalam pasal yang ke-24 dalam Kejadian ini, kita mendapatkan sebuah kisah bagaimana Ribka dipinang bagi Iskak. Dan di sini terdapat peranan Eliezer. Eliezer diminta Abraham untuk mencarikan jodoh bagi Iskak, ya. Dan ini bukan perkara yang mudah, sebab Abraham tidak mengatakan secara spesifik, perempuan ini ada di wilayah ini, gitu ya. Secara lengkap ada alamatnya, gitu ya. Anaknya siapa? Abraham tidak mengatakan demikian, gitu ya. Maka ini bukan jadi hal yang mudah bagi Eliezer untuk melakukannya, gitu ya. Ia harus mencari perempuan satu dari 1000 atau mungkin lebih banyak lagi perempuan kala itu, gitu ya. Di tengah ketidakberdayaan ini, Eliezer kemudian meminta tanda khusus, dan itu tercatat di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14. Ia berdoa kepada Tuhan, ya, dan secara spesifik ia mengatakan, apabila ada seorang perempuan yang datang memberikan aku minum, dan minum itu bukan hanya untuk diriku, tapi juga bagi unta-untaku, maka perempuan inilah yang akan aku pilih untuk menjadi istri bagi Iskak. Belum selesai Eliezer berdoa, Tuhan mendengarnya. Datanglah seorang perempuan bernama Ribka, dan ia menawarkan air minum. Kalau kita melihat bagian di dalam Alkitab, ya, di sana diceritakan bahwa Ribka bukan hanya memberikan minum pada Eliezer, tapi juga kepada unta-untanya sampai dengan mereka tidak kehausan lagi, sampai kembung kalau bahasanya, gitu ya. Ribka memberi minuman dengan puas kepada Eliezer dan juga unta-untanya, dan ini tentu menjadi jawaban bagi Eliezer. Maka Eliezer meminta Ribka untuk menjadi istri bagi Ishak, sehingga Ishak beroleh istri yang tepat baginya, ya. Bukan hanya sekedar
calon pasangan yang abal-abal, tapi memang benar-benar sosok yang Tuhan kehendaki gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah perjuangan Eliezer, di mana Eliezer memperjuangkan kebaikan bagi Ishak, ya, anak dari tuannya atau anak dari Abraham. Maka ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk juga kita bisa melihat dan juga meniru apa yang dilakukan Eliezer. Kita diundang Tuhan sebagai umat yang percaya, kita juga diundang untuk memperjuangkan kebaikan bagi orang lain. Kita diajak di Minggu Prapaskah ini untuk kita memberi kebaikan kepada orang lain. Maka tantangan kita di hari ini adalah kita diajak untuk memberikan kebaikan kepada kawan lama kita. Kita menghayati diri kita memaknai diri kita menghadirkan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin dengan kehadiran kita bagi mereka, entah dengan kita mendengarkan keluh kesah mereka, atau kita berbagi berkat kepada mereka, mungkin Tuhan menghendaki kita untuk menyapa teman-teman kita. Supaya kasih itu bukan hanya kita nikmati sendiri, tapi kasih itu boleh dinikmati bersama-sama. Inilah yang menjadi perenungan kita hari ini, tepat pada hari Senin tanggal 13 Maret. Setiap kita diundang untuk menyatakan kebaikan bagi orang lain. Tentunya minta hikmat kepada Tuhan supaya kita terus diperlengkapi. Mari kita menutup perenungan kita di dalam doa. Tuhan, kami sungguh takjub ketika kami melihat bahwa Engkau berkarya di tengah pergumulan yang dialami oleh Eliezer. Maka kami juga memohon berkat, memohon perlindungan, memohon Tuhan untuk memampukan kami supaya kami juga dapat melakukan hal yang sama, supaya kami dapat menyatakan cinta kasih kami kepada sesama kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai setiap kami supaya kami menjadi berkat bagi orang lain dan sesama kami. Untuk itu kami memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami dan pergumulan kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.